Oke, bisa diaktifkan kameranya sambil menunggu kawan yang lain. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada siang hari ini di mata kuliah anatomi ya. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-10 dan berdasarkan silabus pertemuan 10 kita akan membahas materi tentang sistem kardiovaskular. Nah, namun sebelum kita membahas materi, kita terlebih dahulu saya akan mengecek terlebih dahulu daftar hadir kamu. Itu nanti ketika saya panggil namanya silakan kamu berkomentar hadir. Ya, kita cepat saja. Silakan disimak. Pertama adalah Hanifah Sapitri, Rahmaini, dan Rahmat Suhendra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Sohibul, Arnisa, Andika Juliandri, Chandra Firnanda. Oke, saya simpan. Aktifkan kamera, saya mau screenshot kehadiran kamu. Kameranya jangan digoyang-goyangkan. Taruh HP-nya di meja atau selesai ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada hari ini kita akan bahas materi tentang kardiovaskular. Sebelum kita masuk, saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Kira-kira kalau kita bicara kardiovaskular, apa yang terbayang sama kamu? Azmi Mirayuda. Aktifkan mikrofonnya. Sendi, Pak. Sendi yang terbayang. Oke, kalau Rusdi Khalid kira-kira apa yang terbayang kalau kita bicara kardiovaskular? Penyakit, Pak ya? Penyakit. Kalau Putri apa? Iya. Jantung, Pak. Jantung. Dwi Iksan Maulana, kardiovaskular itu apa? Arumi Sintiara, kardiovaskular, apa yang terpikirkan bagi kamu? Organ tubuh, Pak. Kalau Tubuh. Ya, Arumi, kenapa? lebih ke tulang. Sistem peredaran darah, Pak. Lebih ke tulang. Iya, ada yang jawab tulang. Randy tadi menjawab sistem peredaran darah. Oke, ya. Kardiovaskular itu berkaitan dengan jantung dan peredaran darah. Nah, bicara tentang jantung, kira-kira kamu tahu nggak kenapa jantung manusia itu berdenyut? Memompa darah, Pak. Memompakan darah, oke. Ada Dan lagi kenapa? ke seluruh tubuh. Mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada yang lain? Kenapa jantung berdenyut? Niko Ananta. Untuk memompa darah, Pak. Memompa darah. Nah, memompa darah berarti darah mengalir ke seluruh tubuh, betul ya? Kira-kira kenapa darah itu bisa mengalir? Cynthia Oktari. Ayo coba jawab. Apa saja yang kamu ketahui? Kenapa darah itu bisa mengalir dalam tubuh? Kalau kita tahu benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, betul kan? Nah, kira-kira darah mengalir di dalam tubuh seperti yang dikatakan Raja Bintang tadi. Kenapa bisa mengalir? Muhammad Azwan. Karena darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh, Pak. Oke, darah sebagai pembawa nutrisi. Lanjut, ada yang lain? Kenapa darah itu mengalir di seluruh tubuh?
Siapa? Langsung saja. Daya dorong darah ke semua arah. Seluruh Oke, permukaan tubuh pada penyakit. ada daya dorong darah. Ada yang lain? Karena Jawab. dipompa oleh jantung, Pak. Apa, Ernaldi Hafiz? Karena dipompa oleh jantung, makanya Karena beredar. dipompa oleh jantung sehingga dia mendapat tekanan dan mengalir ke seluruh tubuh. Oke, seperti itu ya, kita tampung dulu. Kemudian lagi, tahu nggak kamu kira-kira di jantung itu seperti apa isinya? Jaringan otot pada jantung, Pak. Ada jaringan otot di dalam jantung. Oke, ada yang lain? Bilik Pak, bilik Ada- kanan. Ada bilik kanan, bilik Kanan. kiri, vertikal Berarti kanan, ada vertikal ruang-ruangannya ya. Jantung ada ruang-ruangannya. Kalau ada bilik tentu ada pintu. Betul nggak? Kalau ada bilik tentu ada pintu. Iya. Kalau nggak ada pintu gimana masuk? Betul kan? Ya. Ya Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, hari ini itulah yang akan kita bahas. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ajukan, nah itulah nanti yang akan kita bahas selama 3 SKS ke depan. Jadi setelah mempelajari ini nanti, ya jika kamu serius dan memperhatikan dan membaca buku yang telah ada, nanti kamu bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ajukan di awal. Ya. Materi kita adalah sistem kardiovaskular yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui tentang sistem jantung dan sistem peredaran darah pada manusia. Itulah yang akan kita bahas. Pertama, silakan diambil buku catatan dan penanya. Catat ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada kurang lebih 6 capaian yang harus kita capai pada pembelajaran siang hari ini. Oke, sudah siap buku catatannya? Yang pertama adalah pengertian dari kardiovaskular itu sendiri apa? Ya, catat. Pengertian dari kardiovaskular. Ya, kemudian adalah fungsi dari jantung. Kira-kira apa fungsi dari jantung kamu itu? Kalau kita bicara mata, mata untuk melihat, bicara telinga, telinga untuk mendengar. Kalau jantung untuk apa? Tadi ada yang menyebutkan untuk memompakan darah. Ya, kemudian apa lagi? 3 fungsi jantung. Kemudian bagian ketiga adalah bagian-bagian dari jantung manusia. Tadi ada yang menyebutkan katup, ada yang menyebutkan pintunya, ya, ada yang menyebutkan serambi. Ya, nanti kamu tulis. Ada bilik, ya. Kemudian yang akan kamu catat adalah 4 katup pada jantung. Ya, harus kamu temukan 4 katup pada jantung. Oke, berikutnya adalah mekanisme peredaran darah. Ya, jadi di dalam tubuh kita ini ada 2 bentuk peredaran darah. Nanti akan kita bahas. Peredaran darah kecil atau pulmonal dan peredaran darah besar atau sistemik. Kamu temukan, kamu cari bagaimana mekanismenya. Ya, mekanisme pergerakan darahnya atau mekanisme peredaran darahnya. Oke, sudah dicatat ada 6 poin yang harus kita capai pada pada pembelajaran siang hari ini. Nah, semua yang ke-6 itu silakan terlebih dahulu kamu cari berdasarkan sumber buku yang telah kamu pegang. Ya, kalau kamu gunakan buku anatomi untuk olahraga itu ada di halaman 61 kalau saya nggak salah. Silakan dicek di bukunya, kamu cari, temukan, kamu bikin, boleh di PowerPoint, boleh di Word, boleh ditulis tangan. Nanti ketika kita lanjut ke sesi kedua, kamu akan saya panggil secara acak untuk mempresentasikannya. Ya, kalau bisa tambahkan gambar-gambar. Berikan gambar-gambar supaya lebih jelas nanti kamu mempresentasikannya. Ini bentuk biliknya, ini bentuk serambinya, ini bentuk katupnya. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pak, berarti dibuat kayak kemarin Pak ya? Ya, betul. Seperti yang minggu lalu. Yang presentasi nanti akan saya tambahkan 10 poin, yang membacakan akan saya tambahkan 5 poin. Kemudian yang mengumpulkan di classroom akan saya tambahkan 1 poin. Cukup?
Selamat bekerja, sampai ketemu lagi nanti di jam 13.45. Saya undur diri dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan panggil nanti beberapa di antara kamu untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang kamu kerjakan tadi di sesi 1. Nah, mungkin langsung saja. Pertama, sebelum saya panggil, siapa kira-kira yang mau mempresentasikan hasil dari tugasnya? Rusdi Khalid, silakan. Saya Pak. Izin Pak. Ya Pak. Atau Arumi. Silakan langsung saja dipresentasikan, nanti kita akan lihat siapa yang jaringannya cepat. Saya Pak. Yang pertama itu ada pengertian dari kardiovaskular. Kardiovaskular itu penyakit kardio yang suatu kondisi di mana terdapat adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Oke, Gangguan stop. fungsi yang dialami oleh jantung dan pembuluh darah ini merupakan penyebab utama seorang mengalami penyakit jantung dan stroke. Yang kedua ada 3 dari jantung. Yang pertama, menyediakan oksigen ke seluruh tubuh. 2, membersihkan tubuh dari hasil. Pertama, saya jelaskan, kalau kita bicara kardiovaskular, itu berarti bukan penyakit. Tadi Arumi nyatakan kardiovaskular adalah jenis penyakit. Bukan penyakit, tapi kita bicara tentang jantung dan peredaran darah. Apa bisa sampai ke penyakit? Lanjutkan ke yang berikutnya, Arumi. Masih saya, Pak? Ya, silahkan. Yang ketiga, ada metabolisme atau karbonioksida. Itu adalah alat pemompa darah yang memompakan darah ke seluruh tubuh. 3, bagian-bagian dari jantung. Yang pertama ada perikardium, yang disebut jantung dalam rongga berisi cairan. Ini disebut juga rongga perikardial atau serambi. Bagian yang juga dikenal dengan sebutan atrium. Ini merupakan bagian jantung atas yang terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Ada bilik, katup, pembuluh darah, dan sirkus jantung. 4, sebutkan 4 katup pada jantung. Di antaranya adalah katup trikuspid. Katup trikuspid ini merupakan katup yang menjadi batas antara atrium serambi kanan dan vertikal bilik kanan dan jantung. Bilik kanan jantung. Ada katup mitral. Katup mitral ini merupakan katup yang menjadi batas antara atrium kiri dan ventrikel kiri jantung. Ada katup pulmonal dan katup aorta. 5, mekanisme peredaran darah kecil dan besar, dan sebutkan pergerakannya. Ada peredaran darah besar, merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Urutan peredaran darah besar adalah jantung, paru-paru, dan lebih rinci lagi, arteri pulmonalis, ada paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Sistem peredaran darah besar disebut dengan sistem porta hepatika. Dalam sistem ini, sebelum darah kembali ke jantung, darah terlebih dahulu masuk ke dalam hati. Ini bertujuan untuk membersihkan jalan darah dari berbagai racun yang diserap dari usus halus. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah jantung, seluruh tubuh, jantung atau lebih rincinya, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava atau kana.
6. Mekanisme peredaran turbinal kecil, besar, dan penggerakannya. Kalau ini agak salah nggak apa-apa kan Pak? Yang 6. Oke, coba sebutkan. Urutan peredaran darah yang benar pada manusia, urutan peredaran darah besar, urutan peredaran darah besar, kayaknya sama yang di atas Pak. Jawaban yang nomor 6 belum terjawab. Kalau sama berarti salah ya, Sama beda. yang di atas. Ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil itu beda. Kira-kira seperti inilah gambar jantung. Kalau boleh, ya kalau boleh ini ya, secara anatomis kita bagi jantung ini menjadi 4 bagian. Nah, ya, kita bagi jantung menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah atrium. Bagian yang kedua adalah ventricle. Nah, ventricle. Di anatomi istilah kanan dan kiri kita tidak membacanya kanan dan kiri, tetapi kita sebut dengan istilah kiri itu adalah sinistra, ya, sementara kanan itu adalah dextra. Jadi kalau atrium kiri berarti atrium sinistra. Kalau ventricle kiri berarti ventricle apa? Sinistra. Ya, sinistra. Kalau atrium kanan berarti atrium dextra. Kalau ventricle kanan berarti ventricle Ekstra. dextra. Nah, inilah 4 bagian jantung. Yang kamu sebut bilik tadi, yang kamu sebut serambi tadi, inilah dia. Atrium sinistra, atrium dextra, ventricle sinistra, dan ventricle dextra. Nah, setiap bilik tentu ada pintunya. Pintu itu kita sebut dengan istilah katup. Ya. Katup yang pertama terletak pada atrium sinistra dan ventricle sinistra. Nama katupnya adalah katup, ada yang tahu? Nih, Katup atrioventrikular. katup mitral, ya. Pintu antara atrium sinistra dan ventricle sinistra kita sebut dengan istilah katup mitral. Kemudian untuk keluar darah ada katup namanya katup aortik. Ya, ini dia. Ya. Ini adalah tempat keluar darah dari dalam jantung menuju seluruh tubuh. Namanya adalah katup aortik atau katup aorta. Kemudian lagi di bagian kanan di atrium dextra ada juga katup pintu darah masuk ke dalam jantung. Ya, pintu darah masuk ke dalam jantung itu adalah vena pulmonal atau vena cava istilahnya ya. Vena cava dari inferior dan dari superior masuk ke sini. Nah, setelah masuk dari atrium dextra menuju ventricle dextra ada pintu lagi. Nah, pintu itu dikenal dengan istilah katup tricuspidalis. Akan melihat ya, tricuspidalis. Kemudian setelah dari ventricle dextra dia akan menuju ke dalam paru untuk diisi lagi oksigen di situ. Melalui katup, apa nama katupnya? Ada yang tahu? Katup pulmonal ya. Katup pulmonal itu adalah katup untuk dari dalam jantung menuju ke paru-paru. Nah, kita anggaplah ini dia. Jadi di sini sebenarnya, oke. Nah, katupnya adalah katup pulmonal. Mana di sini yang pulmonal? Katup pulmonalis. Ada yang bisa baca katup pulmonal di sini? Tidak ada. Berarti Nggak sini ada, Pak. ya. Sebelah kiri. Ini arteri ini bukan. Arteri pulmonalis adalah pintu untuk masuk ke dalam atrium sinistra. Ya, dari dalam paru ya, dari dalam paru ini darah akan masuk ke dalam jantung melalui arteri pulmonalis. Nanti akan kita bahas di bagian pertanyaan 5 dan 6. Nah, ini bagian nama-nama bagian jantung dan bagian katup-katup pada jantung. Oke, pengertian kardiovaskular kita anggap sudah selesai dibahas, kemudian fungsi jantung juga sudah.
Ini adalah nama-nama katup dan nama-nama bagian jantung. Oke, sedikit saya coba menggambarkan kepada kamu kira-kira seperti apakah jalurnya atau alurnya, atau sering kita sebut dengan mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil itu. Saya coba gambarkan kepada kamu di bagian sini coba. Nah, ini ya bisa dilihat. Saya hilangkan dulu coretannya. Nah, anggaplah ini jantung ya. Terbagi jadi 4. Ini apa namanya? Yang bagian ini apa? Ini. Bagian jantung kan ada 4 tadi. Ini adalah Atrium sinistra. atrium sinistra. Oke, betul. Ini atrium sinistra. Yang bagian bawah? Ventricle sinistra. Ventricle sinistra. Ini adalah ventricle sinistra. Bagian samping sini? Ventricle dextra. Di atasnya adalah atrium dextra. Ya. Atrium dextra. Oke, ini adalah jantung. Nah, kurang lebih mirip jantung lah kira-kira ya. Nah, untuk peredaran darah besar, kita bahas yang besar terlebih dahulu ya. Berarti darah itu adalah dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Ingat, kata kuncinya adalah sistemik itu adalah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, seperti apa mekanismenya? Pertama, dia masuk dulu dari paru. Ya, ini adalah darah dari paru. Pulmo ya. Pulmo itu adalah paru. Darah dari pulmo, dari paru yang kaya akan oksigen masuk ke dalam atrium sinistra. Ya, melalui apa tadi sini? Arteri atau ya, arteri pulmonal tadi kan? Arteri pulmonal. Atau pembuluh darah pulmonaris ya, masuk ke dalam atrium sinistra. Nah, dari atrium sinistra darah akan menuju ke ventricle sinistra melalui katup mitral. Ya. Pertama saya ulang lagi, dari paru masuk ke atrium sinistra melalui arteri pulmonal atau apa istilahnya ya, arteri pulmonalis ini, pembuluh darah pulmonal. Kemudian menuju ke ventricle sinistra melalui katup mitral. Dari ventricle sinistra akan diedarkan ke seluruh tubuh ya, seluruh tubuh. Nah, melalui katup di sini namanya katup aorta. Ya, katup aorta atau katup aortik. Katup aortik. Dan melalui katup aortik ini, melalui pembuluh darah aorta akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh nanti akan masuk lagi ke jantung. Nah, itu yang besar. Kemudian yang kecil, dari seluruh tubuh tadi saya sampaikan di sini ada vena cava ya. Vena cava interior dan superior. Dia akan masuk ke dalam atrium dextra. Ya, vena cava di sini, vena cava. Vena cava. Masuk ke atrium dextra, kemudian dari atrium dextra menuju ke ventricle dextra melalui katup tricuspid ya. Ini ada katup tricuspid. Kemudian setelah masuk di ventricle dextra dia akan menuju ke dalam paru. Ya, anggaplah ini paru manusia. Ya, paru manusia. Paru manusia untuk diisi kembali oksigen. Ya, masuk ke sini melalui katup pulmonal ya, katup pulmonal. Nah, seperti itulah seterusnya, dan ini terjadi dalam satu denyut, dalam satu detak.
Saya ulangi, yang pulmonal dari seluruh tubuh masuk ke atrium dextra melalui ventrikel, masuk menuju atrium dextra melalui vena cava, kemudian dari atrium dextra menuju ventrikel dextra melalui katup trikuspid, kemudian dari ventrikel dextra menuju paru-paru melalui katup pulmonalis. Nah, setelah sampai di paru-paru nanti akan masuk lagi ke dalam jantung. Terjadilah lagi peredaran darah besar. Ya, masuk ke jantung melalui atrium sinistra, kemudian melalui katup mitral, kemudian ventrikel sinistra, melalui katup aortik, dari aortik ke seluruh tubuh. Oke, kurang lebih seperti itu alurnya. Ya. Nah, kira-kira terbayang bagi kamu seperti apa yang peredaran darah besar, peredaran darah kecil? Saya minta satu orang lagi untuk membacakannya. Hasil tugasnya coba. Ada yang bisa? Ada, Pak. Silakan, Gute. Kalau untuk peredaran darah besar dari Oke. paru-paru ke atrium sinistra melalui arteri pulmonal, Oke. lalu berlanjut ke ventrikel sinistra melalui katup mitral, dan Oke. berlanjut lagi ke seluruh tubuh melalui katup aorta atau aortik, lalu kembali ke jantung. Oke. Ya, betul Kalau ya. untuk yang kecil, Lanjut berikutnya. kalau untuk yang kecil dari atrium dextra berlanjut Oke. dari atrium dextra melalui Belum. Kalau kecil masuk dulu dia ke paru-paru. dari paru-paru, habis itu Bukan ke dari atrium paru-paru, dextra. tapi mohon maaf saya keliru. Masuk dulu dia ke jantung. Ya, kan tadi darah setelah dipakai habis oksigennya. Ya, kemudian yang habis oksigen masuk ke jantung untuk dipompakan ke paru-paru, kan seperti itu konsepnya. Berarti dari seluruh tubuh masuk dulu ke jantung. Coba melalui apa? Dari jantung berarti ya, Pak? Dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava. Oh ya. Dari seluruh tubuh masuk ke jantung, masuk melalui vena cava, atrium dextra. Vena cava menuju atrium dextra. Nah, dari atrium dextra mana lagi? Lalu berlanjut ke ventrikel dextra melalui Katup trikuspid. tripuspid. Lalu berlanjut ke paru-paru melalui katup pulmonal, lalu kembali ke jantung. Oke, ya betul ya, seperti itu ya. Oke, silakan dicatat. Yang pertama, peredaran darah besar. Ya, peredaran darah besar itu dimulai ketika ketika darah masuk ke dalam jantung. Masuknya kemana? Ya, jantung kan ada 4 bagian. Ya, masuknya ke atrium sinistra. Ya, dari paru-paru itu yang telah kaya oksigen masuk ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra menuju ke ventrikel sinistra melalui katup mitral. Ya. Setelah dari katup mitral kan masuk ke ventrikel sinistra, dipompakan ke seluruh tubuh melalui katup aortik dan pembuluh darah aorta. Sampailah darah tadi yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kemudian sebaliknya yang kecil, peredaran darah kecil, ya, dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung, ya, melalui vena cava, nyampainya di atrium dextra. Kemudian dari atrium dextra akan masuk ke ventrikel dextra melalui katup trikuspidalis. Nah, setelah dari katup trikuspidalis, dia akan menuju ke paru-paru. Nah, paru-paru itu melewati namanya katup pulmonal. Katup pulmonal sampai di paru, darah tadi akan diisi lagi oksigen. Nah, jadi seperti itu mekanismenya ya.
Oke, kita sampai di sesi terakhir di bagian penutup. Ya, di bagian ini nanti kita akan coba menyimpulkan materi yang tadi telah kita bahas. Saya akan panggil kamu nanti satu persatu kira-kira yang bisa mewakili teman-teman yang lain untuk menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah tentang pengertian atau apa itu kardiovaskular. Saya coba minta kepada Muhammad Azwan, kira-kira apa tuh kardiovaskular, Azwan? Pengertian kardiovaskular. Kardiovaskular disebut sistem peredaran darah pada manusia. Sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh. Darah beredar sambil membawa nutrisi seperti asam amino dan elektrolit, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke sel tubuh untuk memberikan makanan ke sel. Melawan penyakit. Cukup. Ya, jadi sistem kardiovaskular adalah sistem yang membantu atau di mana di situ terjadi proses memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah berisi nutrisi ya untuk kebutuhan tubuh kita. Oke, yang berikutnya adalah fungsi dari jantung. Saya minta Rusdi Khalid untuk membacakan kesimpulannya. Fungsi dari jantung ialah mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh. Oke, lalu apa lagi? Memompanya ke dalam paru-paru dan ke seluruh tubuh. Oke, terakhir, untuk pengedaran sari makanan maupun sirkulasi tubuh oleh gas oksigen. Oke, Pak. Yang pertama adalah memompakan darah ke seluruh tubuh, kemudian memompakan darah ke paru-paru, kemudian menambah oksigen pada darah, kemudian menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh. Itu adalah fungsi jantung ya. Berikutnya adalah bagian-bagian jantung. Coba Putri Budiasari. Bagian jantung ada yang pertama struktur dinding jantung. Yang pertama ada epikardium, yaitu lapisan terluar dari dinding jantung dan disebut juga dengan lapisan Oke, stop di situ. Yang pertama epikardrium, yang kedua apa? Yang kedua ada miokardium. Miokardium, lanjut. Yang ketiga apa? Endokardium. Endokardium. Berikutnya? Yang berikutnya ada ruang jantung, ada atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Oke, berikutnya? Sebentar, Pak. Yang bagian jantung ada pembuluh darah. Di pembuluh darah ini ada arteri, lalu ada vena, lalu dan ada pembuluh darah kapiler. Oke, cukup. Berikutnya katup pada jantung, Rahmaini. Baik, Pak. Katup yang terdapat pada jantung. Yang pertama ada katup trikuspid yang menyalurkan darah dari serambi atrium kanan menuju ke bilik ventrikel kanan. Yang kedua ada katup mitral yang menyalurkan darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Yang ketiga ada katup pulmonal yang menyalurkan darah dari bilik kanan ke pembuluh darah yang menuju ke paru-paru atau anteripulmonaris. Yang keempat ada katup aorta, yaitu yang menyalurkan darah dari bilik kiri ke pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh atau aorta. Oke. Berikutnya Gute Muhammad. Dia betul Gute Muhammad ya. Mana dia Gute ini? Ya. Mekanisme peredaran darah besar. Coba sebutkan. Yang besar dari paru-paru ke atrium sinistra melalui arteri pulmonal, lalu berlanjut ke ventrikel sinistra melalui katup mitral, dan berlanjut lagi ke seluruh tubuh melalui katup aorta, dan kembali ke jantung. Oke. Yang kecil, lanjut aja Gute, peredaran darah kecil.
yang kecil dari jantung ke seluruh tubuh, lalu berlanjut ke atrium dextra melalui Oke, vena stop, cava. stop. Keliru itu. Bukan dari jantung Dari ke vena seluruh cava tubuh. melalui Dari atrium dextra. seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava. Ya. Oh, oke. Dari jantung dari seluruh tubuh menuju jantung menuju vena cava, kemudian dari vena cava masuk ke atrium dextra. Dextra. Ya, dari atrium dextra masuk ke ventricle dextra melalui katup tricuspidalis. Kemudian dari katup tricuspidalis dari ventricle dextra menuju paru-paru melalui katup pulmonal. Nah, masuklah darah tadi kembali ke paru-paru untuk diisi kembali oksigen. Nah, kurang lebih itulah materi kita pada siang hari ini. Kembali lagi di awal, tadi saya nanyakan, kenapa jantung itu berdenyut? Randy Gusti, bisa menjawabnya sekarang? Karena jantung apa, Pak? Memompa darah. Ya, karena jantung berfungsi untuk memompakan darah. Tentu saja dia berdenyut supaya darahnya mengalir ke seluruh tubuh. Nah, pertanyaan kedua tadi adalah, mengapa darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh? Cynthia Oktari. Karena suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, karena denyut jantung tadi, akhirnya ada tekanan sehingga darah bisa diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ya. Kemudian dari katup tadi sudah kita bahas, katup jantung, ya. Ada mitral, ada pulmonal, ada tricuspid, dan ada katup aortik. Kemudian juga ada bilik kanan, bilik kiri, itu istilah kitanya, tapi secara anatomis kita bahas dengan atrium sinistra, atrium dextra, kemudian ventricle sinistra, dan ventricle dextra. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Terakhir, sebelum kita tutup, saya akan berikan beberapa pertanyaan untuk kamu jawab. Silakan dikerjakan sekarang. Langsung klik linknya ya, langsung klik linknya dan kamu jawab dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baca baik-baik pertanyaannya supaya nanti kamu tidak keliru. Linknya saya share ke kamu di komentar atau chat dari Zoom kita. Silakan diklik, dijawab, dibaca baik-baik. Saya akan lihat seberapa besar capaian atau kemampuan kamu untuk menerima materi pada siang hari ini. Setelah saya perhatikan, ternyata yang paling banyak salah itu di pertanyaan mekanisme, ya, mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke. Sudah semua? Untuk pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke keempat, rata-rata semua lebih dari 85% atau sekitar 87% kamu betul menjawabnya. Ya, tapi untuk pertanyaan nomor 5 dan 6 ya, yang berkaitan dengan mekanisme peredaran darah besar dan mekanisme peredaran darah kecil, ya, itu masih sekitar 70% yang benar. Berarti ada sekitar 30% orang kamu yang masih salah menjawabnya. Nah, untuk itu ya, untuk semuanya, baik pun yang benar ataupun yang salah, saya minta untuk kembali menuliskan atau menggambarkan seperti apa mekanismenya itu, yang benarnya, ya, yang benarnya. Setelah itu kamu kumpulkan ke Google Classroom, ya, ke Google Classroom sampai nanti batas waktu jam 5 sore, jam 15 sore, jam 3 sore, ya. Paham kira-kira? Ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan? Pak, yang mekanisme tadi kan pertanyaan nomor 5 sama 6 itu kan, Pak? Iya, betul.
Ya. Berarti jadikan satu gitu aja, Pak. Jadikan satu boleh, kamu apakan juga boleh, kamu pisahkan juga boleh. Ya. Ya, Pak. Tapi tambahkan di tugas tadi yang saya mintakan, yang kamu kerjakan waktu 20 menit tadi, tambahkan di situ dan diupload ke Classroom. Saya akan buatkan kolom penugasannya. Cukup ya? Ya, Pak. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang respirasi. Mungkin jika kamu sempat silakan baca-baca kira-kira respirasi itu seperti apa ya. Supaya nanti kita bisa membahasnya adalah sedikit gambaran dari kamu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah hadir sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya undur diri dulu, saya tutup perkuliahannya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kak. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.